Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar suaranya, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak DKM beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Fathul Ummah. Yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Fathul Ummah beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami muliakan para panitia kegiatan pesantren kilat Masjid Fathul Ummah. Tak lupa kepada Bapak Ibu, orang tua, santriwan santriwati peserta sanlat Masjid Fathul Ummah yang sangat kami muliakan. Kumaha dararamang sadayana? Kita tanya dulu ini remajanya. Daramang? Sampurasun? Naon rampes teh? Duh, kata apa? Yang teteh-tetehnya daramang teh? Oke, masih puasa? Masih aman? Oke. Bapak-bapak aman? Aman apanya ini? Justru bapak-bapak mas sekarang teh lagi galau karena tanggal 15 belum sempat beli baju lebaran. Ibu-ibu daramang, ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya diamanahi oleh pengurus Masjid Fathul Ummah menyampaikan materi tentang adab seorang anak kepada orang tua. Ini sebetulnya materi yang sangat berat, Pak Yudi, karena berbicara adab, berbicara akhlak, itu contoh yang paling sempurna hanya Rasulullah. Jadi ketika saya yang berbicara, sebetulnya kalau berbicara persentase ya mungkin hanya 0,5% lah, gitu ya. Karena memang materi ini sangat berat. Tapi setidaknya saya menukil beberapa kalam para ulama yang bisa kita ambil sebagai pembekalan atau bekal pegangan kita ya. Sebagaimana tadi pesan dari Pak DKM. Sebelum ke materi, Akang punya cerita nyata. Ceritanya begini. Ini cerita diambil dari kitab Sunan Tirmidzi. Suatu ketika Rasul itu Pak akan khutbah. Rasul ketika akan khutbah menaiki 3 anak tangga. 3 anak tangga menuju mimbar. Di tangga yang pertama Rasul tiba-tiba bilang amin. Di tangga yang kedua Rasul tiba-tiba bilang amin. Dan di tangga yang ketiga tiba-tiba Rasul pun bilang amin. Tidak ada hujan, tidak ada panas, cek istilahna tiba-tiba Rasul bilang amin 3 kali. Padahal pada saat itu sahabat tidak mendengar ada siapapun yang berdoa waktu itu. Tapi Rasul kenapa di anak tangga pertama bilang amin, yang kedua amin, yang ketiga pun amin. Selesai khutbah nih rekan-rekan remaja. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, ketika kau akan khutbah, kau naik 3 anak tangga, kau mengucapkan amin 3 kali. Tolong kabarkan kepadaku apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang kau dengar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, ketika aku naik anak tangga yang pertama, Jibril turun ke bumi dan Jibril berdoa. Lalu aku mengaminkan. Nabi naik ke anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa untuk yang kedua kalinya dan aku pun mengaminkan. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad naik ke anak tangga yang ketiga,
Di situ malaikat Jibril berdoa lagi dan aku mengaminkan doa tersebut. Coba nih rekan-rekan remaja masjid, akang teteh, yang berdoa malaikat Jibril, anu ngaaminkeun Rasulullah, kira-kira eta doa ditolak malah ku Allah, diijabah malah kira-kira. Beda jeung urangnya, udah mengadoa di hiji Ramadan, ya Allah pengen gamis sahrini ya Allah, tapi ke ayeuna teu kabeli eta gamis sama mahal. Tapi ini yang berdoa malaikat Jibril anu ngaaminkeun Rasulullah, orang terbaik sealam dunia. Sudah pasti doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, lalu Kang Adi, yang diucapkan oleh malaikat Jibril itu apa dalam doanya? Kan begitu pertanyaannya, ya kan? Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, celakalah mereka yang ketika datang bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunanmu ya Allah. Apa kata Rasulullah? Amin. Celakalah Pak, kalimat naoge. Anak tangga yang kedua, ya Allah, kata malaikat Jibril, celakalah mereka yang ketika mereka mendapati orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak bisa menjadi wasilah dirinya masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Amin. Dan yang ketiga, ya Allah, celakalah mereka yang ketika disebutkan nama kekasihmu Muhammad, mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad atau tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Amin. Coba bayangkan. Dari kisah singkat ini, rekan-rekan remaja masjid dan ibu bapak semua, ada 2 poin penting. 1, Ramadan. Yang kedua, orang tua. Nah, ini yang kita akan bahas. Kan yang tadi anak tangga pertama, orang celaka itu ketika datang Ramadan dia nggak mendapat ampunan Allah, maka celaka, diaminkan oleh Rasulullah. Anak tangga kedua, orang yang masih punya orang tua tapi orang tuanya tidak menjadi sebab dirinya bisa masuk surga. Kata Nabi, amin. Berarti antara Ramadan dan orang tua itu ada kaitannya. Maka momen ini sangat pas. Kedua masalah salawat, ada semua pasti suka salawat insya Allah. Nah ini orang tua dan Ramadan. Coba ibu-ibu heula. Ibu-ibu di sini yang sudah punya cucu ada? Semuanya udah punya cucu? Nangis karolot gini. Sini unggul. Yang belum punya cucu ada? Ada ya? Oke. Bapak di sini sama punya cucu semua? Nah, aki-aki unggul gitu. Maksudnya begini, Pak. Maksudnya begini, maksud dari pertanyaan saya. Kalau anak kita, mohon maaf, tidak sesuai dengan yang kita targetkan, minimal oleh cucu kita. Gimana maksudnya? Gini, kita nih punya anak, udah kita bentuk, ingin menjadi apa-apa-apa, tapi ternyata nggak sesuai. Nah kita punya cucu nih, maka cucu-cucu kita yang sekarang masih kecil-kecil, jangan sampai lepas dari fatul ummah. Mereka harus senang dan resep, betah tinggal di sini. Karena kalau sudah remaja mah hesenya, nges remaja mah hese, loba agenda lah, bukbar teh ama, ngabuburit teh ama, ya kan? Can mabar ta Mobile Legend, can PUBG lieur pokoknya orang ngaraw. Tapi anak-anak kita nih, cucu-cucu kita Pak, usahakan mereka semua betah main di masjid. Lulumpatan tuh kayak gini contohnya tuh, lulumpatan tuh, kan bae da budak. Lamun Pak Haji lulumpatan teh ngarakeun. Pak Haji lulumpatan teh ngarakeun. Jadi gitu maksudnya. Yang punya cucu, kita targetkan dia agar betah di Fathul Ummah, ikut sanlat Fathul Ummah, ikut di TPQ Fathul Ummah, pokoknya di sini. Tong neangan jauh-jauh. Begitu. Kembali ke pembahasan. Ramadan adalah bulan suci, betul? Betul tidak? Remaja heula ya, nu ieu ya. Ramadan adalah bulan
Maka orang yang masuk ke bulan Ramadan, dia adalah orang spesial. Kenapa spesial? Karena masuk ke bulan suci. Amalan apa yang harus kita lakukan? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, so. Tadarus. Teteh yang bertiga nih. Ini kan tadarus, Kang Sam. Ini teteh. Taraweh. Yang belakang. Amalan apa? Puasa. Oke, ini yang kecil-kecil. Ngapain? Sholat subuh bener. Ibu-ibu yang belakang? Baca Quran. Udah Bu, sampai ini tadarus mah udah. Yang lain. Tadarus, taraweh, puasa, sholat subuh, Ibu bersedekah. Nah, iya bingung sok kumaha jawabannya. Sudah semua. Puasa udah apa tadi puasa? Salat subuh udah. Salat asar ada asar. Salat asar acan. Zakat Pak acan, Pak Haji zakat. Sedekah. Ini Pak kisah nyata. Rasul pernah menyampaikan, kelak di yaumil kiamah, kita bicara Ramadan dulu, belum ke orang tua ya, belum ke adab belum. Kita bicara flashback dulu. Bapak Ibu, rekan-rekan remaja, Rasul itu pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa kelak di yaumil akhir akan ada di antara umatku yang disiksa sebelum masuk neraka. Coba bayangkan. Sebelum ke neraka dia udah disiksa. Pan siksaannya di neraka. Iya mas sebelum ke neraka nggak diheulakeun siksaan teh. Kasbon siksaan. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi lewat di hadapan orang tersebut yang sedang dicambuk oleh malaikat, orang tersebut itu langsung memegang jubah Nabi di akhirat itu. Kata Nabi, apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ishfi. Ya Rasulullah, syafaati aku. Kalau kata orang Fathul Ummah, tolong aku. Rasul Pak langsung mengangkat tangan ketika akan berdoa kepada Allah, minta syafaat Allah untuk orang ini. Apa kata malaikat? Mohon maaf ya Rasulullah, kenapa orang ini disiksa? Karena orang ini kesaksiannya diberatkan oleh Ramadan. Maksudnya kata Rasulullah, orang ini adalah musuhnya Ramadan. Musuh bagaimana? Kata malaikat, orang ini ketika datang bulan Ramadan, dia sama sekali tidak bergembira karena menganggap Ramadan seperti bulan yang lainnya. Yang kedua, orang ini ketika datang bulan Ramadan, selain dia menganggap Ramadan itu biasa saja, orang ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal tidak ada hukum yang membolehkan atau bukan uzur. Yang ketiga, orang ini di bulan Ramadan ketika orang lain sibuk mengumpulkan amal soleh, tadarus Quran, puasa, sedekah, baksos, orang ini malah sibuk dengan maksiatnya padahal dia sedang ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu, para remaja, Rasul ketika sudah begini, Pak Yudi, Rasul menurunkan tangannya. Apa kata Rasul? Mohon maaf umatku, memang aku diberikan lisensi oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapapun, tapi aku tidak berani memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Terjadi di syafaatan. Padahal Pak, Rasul itu bisa ngasih syafaat kepada siapapun, kepada penzina, koruptor, yang judi, semua bisa dikasih syafaat. Tapi khusus bagi orang yang dimusuhi bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak dapat syafaat Rasulullah meskipun dia umat Rasulullah. Begitu. Nah, paham sampai sini ya? Jadi betapa luar biasanya Ramadan. Lalu sekarang kita bicara orang tua. Ya, masih punya orang tua di sini?
Masih lengkap orang tuanya? Teteh masih lengkap orang tuanya? Masih lengkap? Ya, mungkin yang sudah wafat ayahnya mungkin ada ya, atau yang sudah wafat ibunya mungkin juga ada. Ibu-ibu masih punya orang tua? Ada yang masih orang tuanya masih ada atau sudah meninggal semua? Ada yang tinggal satu gitunya, ada yang ibunya atau ayahnya. Bapak yang masih punya orang tua ada? Atau sudah wafat semua? Pak Haji masih orang tua masih ada atau sudah wafat, sudah meninggal semua? Sudah nggak ada? Kalau akang alhamdulillah masih ada. Dan orang tua akang tuh masih pada muda semua, sekitar 50 tahunan. Karena orang tua akang dulu nikah muda. Jadi akang ini lahir, orang tua masih jag-jag, alhamdulillah Bu Haji, masih jag-jag orang tua. Nah, ketika orang tua masih ada, berarti celah potensi pisurgaeunana masih keneh terbuka lebar. Karena kunci surga kalian nih remaja-remaja adalah orang tua kalian. Kata Nabi, ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ya kan? Apa artinya? Ridho Allah, ridho orang, murka Allah, murka orang. Jadi kalau akang teteh diridhoi sama orang tua, geus ahli surga sakitu. Babari. Siap Kang Sam? Orang tua sudah ridho? Yakin? Berarti Kang Sam ahli surga. Amin. Ka surga kudu kumaha carana? Teknisna? Ya kan orang tua sudah ridho, Kang Samnya udah ridho. Kan berbakti udah orang tua ridho kan? Nah, berarti Kang Sam teh ahli surga. Tah lamun hayang ka surga kumaha carana? Iya kan udah ridho, orang tua udah ridho Kang Sam. Berarti jalan terakhir sebelum ke surga kudu naon heula? Kudu maot heula atuh. Rek ka surga kumaha lamun teu maot heula? Ya kan? Kita mau ke surga nih, harus maot heula. Kang Sam ahli surga. Siap ke surga? Siap, yakin? Teu kudu maot heula. Nyaan? Jangan ragu. Asli teh, asli. Kalau kata orang Cina, mohon maaf, hoki. Teteh silakan cek pengusaha Cina manapun yang sukses ibu, cek biografinya. Rata-rata mereka itu memuliakan orang tuanya, padahal mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam, tapi mereka yang memuliakan orang tuanya, rata-rata ibu sukses hidupnya. Kata Buya Yahya, tahu Buya Yahya, pimpinan Al-Bahjah Cirebon? Kalau kamu ingin jadi orang sukses, nih rekan-rekan remaja, sukses di sekolah, sukses ketika kuliah, gampang. Gimana caranya? Bawa serta selalu kedua nama orang tuamu di dalam doamu. Bapak Ibu sekarang bagiannya, Bapak Ibu mohon maaf, anak kita kalau nggak pinter matematika, ibu jangan sedih. Anak kita kalau nggak bisa bahasa Inggris, teu bisa fisika, teu bisa kimia, teu kudu riweuh. Tapi Bapak Ibu harus sedih ketika anak kita tidak bisa doa kepada orang tua. Sok anak ibu yang insinyur, anak ibu yang profesor, anak ibu yang pengusaha besar, tapi dia tidak bisa berdoa Allahumma gfirli wali walidayya. Ibu rek ngarep ke naon di alam kubur. Betul tidak? Meskipun anak kita sekarang masih proses belajar fisikana atau pati alus, betul tidak? Karena musuh seorang siswa hanya dua, hiji PR matematika, dua PR bahasa Inggris. Itu musuhnya cuma dua. Betul tidak? Anu senyum-senyum rumah saya. Tapi ibu harus sedih ketika anak kita nggak bisa kumaha doa orang tua. Itu yang harus sedih mah. Da anger ibu sok, orang sudah meninggal nanti ya Pak Haji,
Anger yang kita harapkan apa dari anak kita? Doa. Betul tidak? Sugan anak orang nge-WA ke orang tanya di alam kubur. Pap, lagi ngapain di alam kubur? Saya mau transfer nih buat Shopee. Allah, kabeh age anger hayang doa. Betul tidak? 3 amalan yang gak akan putus. Ilmu manfaat, sedekah jariah, doa anak Jadi kalian nih para remaja, kalau pengen sukses, jangan lupa bawa selalu nama orang tua kalian dalam doa-doa terbaik kalian. Maka insya Allah kalian semua akan sukses. Siap? Adab. Adab dan akhlak kan pada orang tua. Sekarang kita bicara adab. Apa itu adab? Yang ini dulu nih, kelompok A nih. Adab. Etika. Teh apa adab teh? Naon adab teh? Kan kita sering mendengar kata adab, akhlak. Pertanyaannya apa itu adab? Teteh yang belakang, adab itu apa? Perilaku perbuatan. Ibu-ibu, akhlak, apa akhlak? Ayah Bu Haji, ayah teh. Naon Bu Haji akhlak teh? Nyata. Bapak-bapak beliau, apa itu adab? Adab perilaku, cina. Ibu-ibu yang sebelah sini, mohon dibantu ibu. Apa itu akhlak? Nansen akhlak teh. Nah, wanya akhlak teh. Kita sering dengarnya kata adab, kata akhlak, sering dengar. Pas ditanya, naon adab? Budi pekerti, naon akhlak? Sarua budi pekerti. Sarua kan jawabanna teh. Oke, kita bahas ya. Ini yang nyatet nih bagus nih materinya nih. Sok. Kita sekarang bicara adab dan akhlak kepada orang tua. Adab itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Adab itu berasal dari bahasa Arab. Yang mana kata-katanya begini. Adaba yu'addibu ta'dib. Adaba yu'addibu ta'dib. Itu adab. Artinya adab itu mendidik atau pendidikan. Itu adab. Jadi adab itu definisinya adalah tata krama, sopan santun, dan budi pekerti. Itu. Ya. Apa sana adab teh? Tata krama, sopan santun, dan budi pekerti. Itu adab. Sekarang bicara akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu sama berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Apa itu khuluq? Khuluq itu artinya tingkah laku atau tabiat. Tingkah laku atau tabiat. Akhlak dan adab secara definisi jauh berbeda, tetapi saling berkaitan. Sekali lagi, adab dan akhlak secara definisi jauh berbeda, tapi keduanya saling berkaitan. Seperti Ibu Haji membuat adonan agar. Kalau Bu Haji bikin agar buat buka puasa nanti, itu dimasukkan kemana? Agarnya pas udah matang ke dalam cetakan, iya kan? Betul? Nah, si agarnya itu, agar itu adabnya, akhlak itu cetakannya, gitu. Bisi lieur, saya permudah lagi. Akhlak itu, ya.
adalah modal utamanya. Dan adab adalah bentuk wujud dari akhlak itu sendiri. Jadi orang teu apal orang ini akhlaknya baik atau buruk dari adabnya. Kalau orang ini akhlaknya baik, adabna kumaha? Depan orang tua punten, berarti akhlaknya baik. Diwujudkan dalam bentuk adab. Sekali lagi, orang ini akhlaknya baik, itu dilihat dari adabnya. Jadi kalau orang ini akhlaknya baik, dia kalau depan orang tua adabnya punten. Kabayang tuh? Bisa teu kabayang sakali deui. Akhlak itu yang ada dalam diri. Akhlak itu yang ada dalam diri. Nah, adab itu bentuk perilakunya. Kalau orang ini akhlaknya baik, pasti adabnya gimana? Depan orang tua. Punten. Ketika mau ada perlu bilang permisi, kan begitu? Berarti orang ini akhlaknya baik. Contoh adab yang sederhana, Kang Sam, dia kenal jeung Kang Sam mungkul kenal, nah jeung lain macan kenal. Ibu lihat di dalam diri Kang Sam, di sini nih di surah Asyam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah Asyam, ya kan? Allah mengilhamkan potensi buruk dan potensi baik di dalam diri Kang Syam. Nah, eta teh akhlak. Ada akhlak mazmumah, buruk, ada akhlak mahmudah. Ketika akhlaknya yang lebih berat adalah mahmudahnya, maka Kang Syam depan orang tua pasti kieu, punten Pak, punten Mah, karena potensi takwanya lebih tinggi. Tapi kalau potensi buruknya lebih tinggi, Kang Sam depan orang tua tong halangan atuh. Ada ka orang tua najong. Karena potensi akhlak buruknya lebih tinggi. Nah, eta teh adab. Jadi akhlak mah sudah ada di sini. Maka akhlak itu diwujudkan dalam perilaku Kang Sam terhadap orang tuanya. Maka akhlak ini perlu dikendalikan. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya Kang Sam, biar Kang Sam akhlaknya baik, adabnya harus baik. Depan orang tua kudu kumaha? Salam. Depan orang tua lain, amun kana orang tua salam, ini mah depan orang tua. Nah, gitu. Berarti Kang Sam potensi takwanya lebih tinggi, akhlak baiknya kelihatan. Kalau salam ke orang tua Kang Sam, assalamualaikum. Oh, assalamualaikum, di mana lagi salam? Maksudnya pas salaman tangan. Nah, tinggal ibu tinggal ya. Kumaha salaman teh? Nah, ayeuna mah salaman teh punten, itu memang baik tapi kurang tepat. Teteh nih rata-rata salaman teh kana pipi. Mah. Lain kana pipi salaman teh. Ini kan tangan orang tua kalian. Kuliah diambil kan pas sekolahnya. Rek SMP SMA. Kalian teh, "Mah, pamit mau sekolah teteh. Assalamualaikum." Nah, karena pipi. Mun pamun laki-laki kasam karena tarang nya. Assalamualaikum. Jika nu lieur kana tarang. Jadi teteh akang bukan karena pipi, bukan karena tarang. Tapi dikecup tangan orang tua teh. Dikecupnya bukan diletakkan kan. Dicium biasa. Gitu maksud teh. Ulah kieu lain. Kieu tah. Eta teh adab. Akhlaknya udah ada di diri teteh, di diri Kang Sam, diwujudkan dalam bentuk salaman yang betul. Pegang tangan orang tua, dikecup tangan orang tua. Jadi lain teteh, lain kana pipi. Akang, Kang Sam, lain kana tarang, tapi dikecup tangan orang tua. Serius ini, terima kasih Kang Sam. Jadi dikecupnya, ya akan serius ya. Suatu saat momen itu akan akang teteh rindukan ketika orang tua akang teteh sudah tidak ada. So, dulu waktu mamah masih ada, aku teh pusing. Subuh dibangunkan sama si mama,
belum pulang dimarahi sama si mama, kieu segala rupa si mama we. Dicarekan ku si mamah pulang telat dan sebagainya. Tapi ketika mamahmu sudah tidak ada, semua kemarahannya, bawelnya, perintahnya akan teteh rindukan. Awas. Akang sama nih, akang nih. Ayeuna ayah bawel, wah nyarekan gitu kieu. Ketika ayah sudah tidak ada, baru engke karasa, ya Allah, rindu sekali suara ayah. Sok ngaku jujur. Ketika telepon ke orang tua, langsung diangkat atau diantep? Hah? Angkatnya langsung atau kayaklah kagok keur futsal. Sok. Nanti ketika ayah ibu sudah tidak ada, tidak akan ada lagi panggilan itu, dan itulah yang kalian rindukan. Mohon maaf, tidak ada orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Jadi jangan nunggu sukses kalau mau membahagiakan orang tua. Justru bahagiakan orang tua agar kamu sukses. Nah, catat kata-kata hari ini. Betul tidak, Bu? Jangan nunggu sukses untuk membahagiakan orang tua. Justru bahagiakan orang tua agar kita sukses. Gitu. Kalian dapat uang, misalnya jualan online. Bagi ke orang tua meskipun hanya 5.000. Ma, ini saya beli kolak buat mama hasil jualan teteh. Berkah. Serius. Sok ayeuna bapak, kalau bapak dikasih kesempatan bisa bertemu orang tua, Ibu Haji jika dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan orang tua, apa yang ingin bapak ibu lakukan? Yang sudah meninggal teh. Hanya 2. Satu minta maaf, yang kedua terima kasih. So, akui. Minta maaf karena merasa belum jadi anak yang benar, dan terima kasih atas kasih sayangmu selama ini. Sesuatu akan terasa keberadaannya ketika sesuatu itu sudah tidak ada. Awas. Titip dari akang. Mumpung orang tua kalian masih ada, orang tua kalian masih ada nih, maka kalian berbakti sepenuh hati agar kalian tumbuh menjadi anak yang sukses. Jangan nunggu sukses baru berbakti. Awas. Orang tua kalian mah gak butuh uang kalian, gak. Orang tua kalian hanya butuh apa? Hanya butuh doa dari kalian. Bahkan Nabi jelas. Nabi mengancam, rizki orang tersebut akan terputus saat itu ketika dia beres sholat, dia lupa mendoakan orang tuanya. Hati-hati. Jadi bapak ibu yang orang tuanya masih ada, kita teh lupa nggak mendoakan mereka saberes sholat, maka saat itu Allah putuskan rezeki. Hati-hati ya. Kata ya, siap? Depan orang tua harus gimana? Depan orang tua pun dan terus ketika berangkat ngapain? Salamna kumaha? Cium tangan, bukan karena pipi tehnya. Akang bukan karena tarang. Dikecup. Kalau sudah tidak ada, kalian akan merindukan kecupan itu. Merindukan gan kumaha gitu. Ya. Ibu-ibu sama ya, yang orang tuanya masih ada, punten. Yang orang tuanya masih ada sekarang, itu adalah ladang surga ibu dan bapak. Yang orang tuanya masih ada. Manfaatkan semaksimal mungkin agar ibu dan bapak bisa masuk surga dengan mudah. Dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, adab tadi apa? Adab tadi apa? Adab? Mana poho deui? Adabnya apa sana? Pendidikan atau mendidik, akhlak. Tata krama sopan santun. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka perhatikan akhlaknya, perhatikan adabnya. Minimal adab kita kepada siapa? Orang tua. Sebelum berangkat ngapain dulu?
ucapkan salam, ambil tangan orang tua kita, lalu kecup tangannya. Gitunya, bukan karena pipi, bukan karena tarang, dikecup ya, paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kalian adalah kunci surga kalian. Banyak iklan nggak jadi sini mah ya? Nah, kan baiklah iklan kita nanau. Da baru dak ieu kan baik. Amun Kang Sam kikituan wah ngerakeun nanaonan geus gede. Quran surat Luqman ayat 14, Al-Isra 23, Al-Ahqaf ayat 15 itu landasannya. Landasan berbuat baik kepada orang tua. Luqman ayat 14, Al-Isra 23, Al-Ahqaf ayat 15. Sok barang-barang kita doa untuk orang tua dulu. Kumaha doana teh? Rabbik firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani. Nih, akan kasih doa terlengkap yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40. Bisa dicek di HP ya. Ibrahim ayat 40 Bu Haji. Bagaimana doanya? Ibrahim ayat 40. Ustaz Ibrahim. Coba cek rekan-rekan remaja masjid yang laki-laki yang atau perempuan yang bawa HP. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ayat 41-nya Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Itu Bu Haji doa yang sudah lengkap semuanya ada. Coba kita baca dulu terjemahnya lagi, jangan dulu baca tafsirnya. Bisi panjang ting tafsir nama. Kita baca terjemahnya. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku. Tuh. Coba eta doa apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku, anakku, cucu-cucuku sebagai apa? Orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat. Untukku, untuk siapa lagi? Keturunan-keturunanku. Amalkan Pak, biar Bapak punya anak dan cucu yang soleh. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anakku, cucu-cucuku dan seluruh keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Mantap eta doa. Ibrahim ayat 40. Dilanjut 41-nya. Rabbana gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Tuh, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman. Jadi kita berdoa untuk kita, untuk orang tua kita, dan umat muslim, umat mukmin seluruhnya. Yauma yakumul hisab, hingga nanti hari hisab. Udah cukup Pak sakit ge ngadoa mah. Apalagi sok yang kurang. Da inti nama eta, kita ingin punya keturunan yang saleh, yang menjaga sholat. Ya udah cukup Pak. Betul tidak? Apal Ibu doana eta? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Penting Kang Sam eta teh. Wajib hafal. Ieu rekan-rekan Irma mah.
Al nanti Ibrahim 40 dan 41. Wajib hafal. Siap? Sok, ku akang enak talakikeun nya. Talakikeun di contohan. Lihat di HP-nya masing-masing. Akang sekali, kalian semua sekali. Siap? Ibu-ibu Bapak boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Yang semangat dong, semangat. Leles gitu kumaha teh. Siap. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Silakan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Usahakan hafal ibu ya. Usahakan hafal dan bawa itu setiap ibu akan berdoa. Karena orang yang sering membaca doa untuk kedua orang tuanya, Rasul sendiri yang jamin. Dia akan sukses dunia akhirat. Sukses dunia bukan berarti harus kaya. Sukses dunia bukan berarti titel harus tinggi. Tapi sukses dunia adalah ketika dia meninggal, dia membawa iman. Itulah orang yang sukses di dunia. Mohon maaf nih rekan-rekan, orang yang sukses tidak hanya kaya, tidak hanya tinggi titelnya, tapi lafaz terakhir yang dia bawa pas dia mengeluarkan nyawa dari tubuhnya adalah La ilaha illallah. Itulah orang yang sukses di dunia. Dan orang yang sukses di akhirat adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini kisah nyata. Buyut Kang Adi, orang Tasik, namanya Abah Ibnu Pak Haji. Kisah nyata nih, lagi Ramadan saya nggak bohong. Pak Haji, uyut saya namanya Abah Ibnu. Jadi ayahnya kakek. Waktu asar, Pak Haji, dia minta diwudukan. Karena emang stroke. Udah wudu Bu Haji, kata Abah Ibnu, saya waktu itu masih kecil, belum TK lah. Tapi saya ingat wajah beliau. Asar, minta diwudukan, sudah wudu teh, kata Abah, pang nyang harepkeun Abah ke kiblat sambil duduk karena emang lagi stroke. Pak Haji sambil duduk begini, kakinya ke depan karena stroke Pak Haji, gini, semua keluarga udah kumpul keluarga, gini, Allahu Akbar, meninggal. Lafaz terakhirnya adalah takbir dalam sholat. Coba bayangkan. Seakan-akan beliau tahu gitu kapan akan meninggal. Dalam keadaan suci, menghadap kiblat, setelah takbir Allahu Akbar, meninggal. Masya Allah. Meninggal yang wah udah pasti ini mah husnul khotimah. Dalam keadaan wudu, menghadap kiblat di dalam sholat. Dan apa coba Pak Haji? Kata-kata yang terdengar di orang-orang yang hadir saat itu. Apa coba rekan-rekan? Yang hadir saat itu bilangnya begini. Saya marido maut ayeuna, nu penting siga Abah mautna. Coba.
Ye abdi marido maot ayeuna keneh asal maotna siga abah. Dalam keadaan wudu menghadap kiblat setelah takbir dalam sholat. Masya Allah. Sekarang pertanyaan, kita maut dalam keadaan kumaha? Gak ada yang tahu. Ya matak mun memotoran teh ye, memotoran tong sok kekebutan bisi maot. Maot kekebutan. Ripuh. Serius Pak Haji, saya waktu itu ngaji ke Baitur Ruhiyah, kajian subuh Sabtu. Saya lihat yang lagi trek-trekan tadi di depan eta metro. CTI pamuda karena naonan we ya kieu trek-trekan jam 3:30. Kada ieu remaja Patul mah ulah kikitu naonan lah. Ye Rosi mah kikituan teh digaji. Make helm ge mahal, bajuna aman, jeung dina sirkuit. Urang di dieu kekebutan sok sanu mayar. Mun cilaka nyararai ruksak. Huntu ompong ke rumah sakit ongko dina naonan. Pakai motor biasa we, slow atuh. Ngabuburit pemotoran sok, slow. Kekebutan reka mana atuh? Pembalap lain orang teh. Nu ngagaji eueuh, cilaka, ruksak awak. Motor ku diomean, carekan ku kolot ripuh. Nya kada ya yang suka motoran atau kekebutan naonan. Gaya cenah Kang Adi gaya lain gaya-gaya geus cilaka mah ripuh. Anggar kolot nu riweuh mah. Ibu-ibu hati-hati ya nih yang suka membelikan sepeda listrik untuk anak, hati-hati. Sepeda listrik, kamu usum hujan bisa kasetrum, eta anak kurang kumaha? Pakai motor listrik, mun konslet kasetrum. Hati-hatinya, bisa kekebutan anak-anak kita nih hati-hati. Ya, sudah jam berapa ini teh? Cukup ya? Cukup? Oke, kita simpulkan dulu ya. Kalau mau ada tanya jawab boleh. Kita simpulkan dulu. Adab dan akhlak adalah sesuatu yang berbeda secara definisi atau pengertian, tetapi keduanya saling berkaitan. Adab artinya pendidikan, akhlak artinya perilaku, peringai atau budi pekerti. Orang akan terlihat akhlaknya baik atau tidak tergantung adabnya. Kalau adabnya bagus, sudah dipastikan orang itu akhlaknya bagus. Kalau kalau akhlaknya tidak bagus, maka adabnya pasti tidak bagus. Begitu. Saya ulangi. Kita akan tahu akhlaknya bagus dari adabnya. Kalau adabnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau adabnya buruk, pasti akhlaknya buruk. Maka akan tekankan untuk Irma Fathul Ummah, adab kepada orang tua dua saja. Satu, ketika salaman ketika akan berangkat sekolah, bukan karena pipi, bukan karena tarang, tapi dikecup tangan orang tua kita. Catat baik-baik ya. Yang kedua, kalau rekan-rekan semua ingin sukses, maka bahagiakan orang tua kalian minimal dengan cara mendoakan. Jangan menunggu sukses untuk membahagiakan orang tua, tapi bahagiakanlah orang tua agar kalian sukses. Paham? Terakhir yang tadi, jangan lupa doanya, surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan tema toharoh besok ya. Hadir semuanya, yang belum hadir diajak lagi ya, karena toharoh penting. Wudunya, adusnya dan lain sebagainya. Ya penting Bu. Jadi mohon maaf, fikih itu penting. Anak kita hafal Quran bagus, tapi biar lebih sempurna fikihnya juga harus paham. Ya. 3 unsur sholat, tambahan dikit. 3 unsur sholat. 1 unsur bacaan, diatur ilmu tajwid. Tajwid dalami. 2 gerakan, itu unsur fikih. Berbicaranya fikih, maka fikih pelajari. 3 unsur hati, keikhlasan, kekhusyuan, itu nanti ilmu akhlak. Jadi pelajari semuanya. Tajwidnya dia pelajari agar bacaan sholatnya bagus. Fikihnya pelajari agar sholatnya sah. Terus akhlaknya pelajari agar sholatnya khusyuk. Hati-hati ya. Saya titip nih,
Rekan-rekan di Irmenya besok ajak lagi yang belum, sekarang yang belum tahu, belum sempat, ajak lagi. Mau ikut mau enggak, kalian udah dapat pahala. Ya, besok kita fokuskan di bab toharoh. Wudu yang benar kayak gimana? Adus yang benar kayak gimana? Ya, untuk wudu insya Allah kalau memungkinkan langsung praktek. Mun adus mual praktek adus. Mual adus di masjid dan naon kayak di imah itu mah. Begitu ya. Ibu ya, hati-hati nih, fikih juga penting, ya. Contoh sedikit. Rukun puasa 3. 1 niat di malam hari, 2 menjauhi semua yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang puasanya. Di bab niat banyak yang salah. Serius Pak Haji. Rukun niat 3. Qasdul fi'li, ta'yin, fardu au sunnah. Dan syarat niat itu sah ketika dia istihdor. Tuh fikih ta. Sama Ustaz Ardiansyah ya di sini mah ya. Tuh beliau guru saya waktu di SBM. Naon istihdor teh? Menghadirkan. Jadi ketika ibu nanti malam niat, pertama lisan di mazhab Syafi'i itu sunnah mengucapkan. Kalau di mazhab Maliki nggak perlu. Nah, ketika niat, hati kan mengucapkan. Jangan hanya hati Pak Haji teteh. Kudu istihdor. Apa itu istihdor? Wala budda ayastahdiro haqiqata saumi jami'an nahar. Itu di kitab Syarah Kasyifatus saja Imam Nawawi. Jadi ibu kerniatnya kudu fokus ya pikiran teh. Fokus. Lain kieu niat teh. Nawaitu somagodin anadai fardhi syari Ramadana hadis sanati. Ngabaso di mana kayak ngabaso? Niat heula. Udah mikiran baso. Kade. Istihdor bu, istihdor. Ibu teh keur niat beres taraweh, fokus. Nawaitu somagodin anadai fardhi syari. Hati berbicara eta teh. Hatina berbicara. Iya pikiran istihdor ngabayangkeun urang teh keur puasa. Sah niatna tamun kitu. Nah Bapak kemarin niat kitu teh. Ayo siapa enang puasa kali 15 geus 14 poe tah Bapak tah. Jawabannya cek Nabi inama malu bin niat, ari amal mah kumaha niatna? Niatna bener berarti diterima, puasa sah puasana. Ibu kitu teh Bu Haji kamari istihdor teh kamari. Ayo sakumaha puasana tah? Ayo. Ayo. Alah, saya jabanin geus 2 minggu puasana oge. Ripuh tah. Mata kudu apal fikih teh kitu. Harus istihdor, menghadirkan suasana puasa, yaitu menahan diri dari lapar dan haus ketika melafadzkan niat puasa. Sah niatna. Tuh mata kudu ngaji teh para remaja, ye. Wudu ini siga lomba kieu wuduna. Siga main futsal wudu teh. Membersihkan enak mengusap rambut siga keur nimba cai. Da rambutna panjang, emang gitu-gitu wudu teh. Da lain kitu wudu teh. Aya aturanana. Insyaallah dibahas besok. Ibu-ibu yang harus hadir. Karena ibu-ibu yang paling banyak nanti dibahasnya, ibu teteh-teteh yang paling banyak dibahas. Pamaget mah relatif aman. Teteh-teteh tanu rada hese mah. Komo lamun anu make up geuning. Make up na teh geuning ieu waterproof. Da make ieu na teh make cat waterproof. Serius Bu, ini harus dibahas ini. Penting ini. Adus, itu sembarang adus teh. Komo adus keur puasa, Pak Haji itu beda judulna. Adus puasa 3 kategori mandi. Tuh geus beda deui. Tak ngaji atuh, ngaji. Nya, ayo main game wae, ye main game hayo. Tuh main game ngabuburit, nongkrong. Tapi di sini mah enggaknya, bakso sini mah alhamdulillah. Ngan bakso song pilih-pilih. Ayo mah cenah geulis ah. Ayo. Kacau ieu mah. Song pilih-pilih bakso mah kabagikeun ke sararea. Ieu mah bari minta nomor HP teh, nomor HP-nya dong. Kacau dia wae. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa ternyata adab itu sangat penting. Karena kesuksesan kita itu tergantung salah satunya terhadap
akhlak kita kepada orang tua kita. Sudah bisa dipastikan anak-anak, remaja-remaji yang akhlaknya bagus kepada orang tuanya, sudah bisa dipastikan dia akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Tapi kalau dia kurang baik akhlak pada orang tua, mohon maaf, masa depannya wallahu alam. Begitu ya. Jangan lupa doanya. Ibrahim ayat 40 dan 41. Insya hafalkan di rumah. Nanti besok kita tadarus bareng. Ibrahim 40 dan 41. Bapak-bapak juga hafalkan ya. Ada pertanyaan? Lumayanlah. Silakan Kang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bukan orang tua berarti judulnya orang yang lebih tua. Oke. Teteh ada pertanyaan? Biar sekalian jawab nak. Sok teh. Kalau nggak dari ibu-ibu, sok sugan dari ibu-ibu ada Bu Haji. Pak Haji ada? Atau cukup satu aja? Yang belakang teh ada? Oke, gimana teh? Ustaznya itu ada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Boleh nggak disebutin perilaku apa aja sih orang yang dimusuhi di bulan Ramadan itu? Kan tadi disebutinnya cuma nggak puasa sama kayak menjadi keras lagi. Boleh nggak dijelasin lagi itu orang yang berbuat seperti apa gitu? Apa aja? Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kang Syam, catat baik-baik oleh semua. Orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada 3. 1, orang tua yang melahirkan. 2, orang tua yang mendidik alias guru. 3, orang tua yang menikahkan alias mertua. Ketiga ini posisinya sama, adalah orang tua kita. Orang tua kandung, orang tua atau guru yang mengajari kita, dan orang tua yang menikahkan kita dulu dengan anaknya. Maka Kang Sam berperilaku seperti itu tidak hanya ke orang tua saja, tapi ke mertua Kang Sam ketika sudah menikah, ke guru Kang Sam, dan kepada orang-orang yang lebih tua atau kita anggap senior. Begitu. Bahkan Nabi mencontohkan, Nabi mencium tangan anak kecil, ya kan? Ya kan? Ada itu keterangannya kan? Apa itu masalahnya apa? Karena anak kecil itu suci ahli surga, makanya Nabi cium anak-anak kecil itu. Termasuk akang teteh, tidak hanya ke orang tua. Orang yang usianya di atas kita itu pun sama. Seperti ke Pak Haji, ke Pak DKM, ke Pak Haji Yudi dan ke yang lainnya. Atau ke akal misalkan yang lebih tua. Untuk katang lebih ngora ya mas sarua. Sarua lebih tua ngora kene. Begitu. Ya kasamnya begitu. Jadi ke semua yang lebih tua berperilakunya sama, adabnya sama. Teteh, apakah ada yang lain yang dimusuhi oleh Ramadan kecuali orang yang enggak puasa? Kecuali orang yang biasa aja ketika datang Ramadan, orang yang bermaksiat? Ada. Yaitu orang-orang yang lalai. Maksudnya? Di kitab Sunan Tirmidzi dijelaskan di syarahnya. Yang dimaksud orang-orang lalai yang dikatakan celaka tadi, kata malaikat Jibril, adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk beramal soleh, padahal dia bisa melakukannya. Contoh baksos. Padahal dia nggak kemana-mana di rumah. Anu baksos iya unggul. Dia mah diam ya daripada imah main game. Maka itulah yang termasuk dimusuhi oleh bulan Ramadan. Jadi Pak, amal soleh potensinya ada tapi orang nggak mau melakukan gitu. Lalai rese. Kalem we hirupna teh gitu. Sigana boga orang dalam di surga teh. Sigana boga orang dalam sigana teh jadi kalem gitu di dunia teh.
Bisa asup tanpa melewati malaikat ieu Ridwan cenah aya orang dalam. Awas ya teh orang yang lalai. Surat Al-Maun. Gimana surat Al-Maun? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Allahu akbar Allahu akbar. Ibu bilang ke bab ke ayah, "Ayah, adan lohor." Adan cek saha komat kalem we atuh. Kagok yang nonton tinju TV One. Beres adan. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah, geus komat. Yeuh, burukeun. Kalem ieu ronde 2 can beres ka ramena. Geus beres tinjunya komat. Eta nu jamaah geus balik ti masjid. Balik ti masjid. Pak Haji keur naon? Ieu keur dinas pangaosan. Na TV One tinju. Nah, tinju teh pangaosan cenah. Tah nepikeun ka jam 2 masih kena nonton. Tak itulah orang-orang yang sahun. Termasuk teh yang puasa. Allah sediakan magfirah begitu banyak di bulan puasa. Hare-hare we main game. Hare-hare ngabuburit. Batul masanat ngabuburit manehna. Batul masanat manehna mah ka kieu ulin motoran. Nah, itulah orang yang dimusuhi ke bulan Ramadan. Begitu teh. Orang lalai. Seumuran kalian, kalian mah tuh enak. Bapak mah seumuran kalian boro-boro bisa kieu. Serius Kang Sam. Detan usum HP hari tama, can aya HP-na oge. Akang baheula Pak Haji keur SD teh, aduh keur SD jualan jambu, ieu. Jualan jambu. Karena saya punya pohon jambu di belakang rumah. Ka sakola teh bawa jambu baheula. Wah, pokoknya prihatin, Bu. Lamun dijieun sinetron judulna teh Ku Menangis teh. Serius Kang Sam. Kang Adi waktu kuliah di UIN Bandung jadi marbot masjid. Serius Bu Haji, marbot masjid kieu-kieu mata apal masjid yang marbotnya bagus dan nggak bagus saya tahu karena mantan marbot masjid. Serius ke UIN jalan kaki Pak, karena teu boga motorna oge. Naik karena sepeda nantinya dibikeun karunya aya dibutuheun keun we leumpang. Serius. Waktu saya pesantren dulu Bu, jadi tukang buruh dekor panggung. Baheula. Orang lain mah tuh pesantren diantar ke mobil, transfer uang iman teu Pak Haji. Beburuh we ke di pesantren teh. Ngadekor aula dapat uang bisa jajan. Baheula prihatin baheula teh matak judulna Ku Menangis cocok. Ku Menangis. Tapi sekarang alhamdulillah saya merasakan betapa baiknya Allah kepada saya karena Allah sudah menempa mental saya dari dulu sampai sekarang. Jadi ketika saya hidup susah, santai geus biasa. Tapi dikasih sukses, alhamdulillah wasilah kerja keras, hakikatnya Allah yang menentukan. Siga santri Pak, santri Ibu, santri itu udah biasa makan gak enak, udah biasa. Santri biasa makan kangkung. Indit ke rumah temen diberek kangkung, kumacek santri, wah makanan gua ini udah biasa, ya kan? Santri datang ke rumah Bu Haji, Pak Haji, diberi daging, ya nambah. Biasa dahar kangkung, diberi daging, bener tuh. Santri biasa tidur di emperan masjid, hanya beralas karpet. Santri datang ke batu rumah, tidur di batu rumah, biasa tidur di karpet di pesantren. Aina santri diberi spring bed, tibra sare, gitu, ya. Teteh mumpung masih muda, apa bakat teteh fokus di situ. Itu kata Eyang Habibie almarhum. Fokus di potensi, di bakat yang kita miliki. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, teu kudu riweuh. Kita pasti bisa yang lain. Maka kita fokus di situ. Kita nggak bisa matematika, teu kudu riweuh. Kita masih punya potensi yang lain. Misalnya kita jago di Inggrisnya, kita fokus di situ. Bisa jadi eta teh pintu rezeki akang teteh. Anu resep futsal, fokus di dinya. Nu resep mukbang. Nu resep mukbang apa mukbang? Entong eta miakeun duit mukbang. Teteh fokus di bakat teteh. Minatnya di mana? Fokus di situ. Akang minatnya public speaking. Itu bakat akang terus dari dulu di SMP eta we. Aliyah itu, kuliah itu. Da moal anu sampurna moal ceramahna alus, qori'na hade, hafid Quran ongkoh, apa tafsir moal aya.
Nu sampurna mah rokok geus eueuh deui. Rokok sampurna. Sudahnya, saya izin Pak Haji, Bu Hajinya pada kami izin saya langsung berangkat karena sekarang jam 11 ada pengajian ibu-ibu di Cibiruwetan, sudah menunggu ibu-ibu di sana. Karena ini mah spesialis ibu-ibu sebetulnya mah. Jadi fansnya kebanyakan ibu-ibu. Tadi subuh saya di Bayatur Ruhiyah sama ibu-ibu juga di Cijaura. Di sini mah alhamdulillah ada rekan-rekan remajanya ya sama bapak-bapak. Itu ya. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur berkah rezekinya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita puasa ada dalam keadaan sehat, diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kekurangan kita selama menjalankan puasa semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan 2 pekan ke belakang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.